Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Adia Putri dari kelompok 14. Di sini saya bersama dengan rekan saya akan menjelaskan tutorial menggunakan SPSS untuk mencari mean, median, modus, dan kuartil. Kemudian untuk menguji validitas dan reliabilitas. Kemudian untuk menguji normalitas dan homogenitas, untuk menguji regresi dan kolerasi, dan untuk menguji hipotesis. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tutorial menggunakan SPSS untuk mencari mean, median, modus, dan kuartil serta histogramnya. Berikut adalah tutorialnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu soal. Yang pertama-tama kita klik analyze. Kemudian kita pencet deskriptif statistik dan frekuensi. Di sini sudah ada datanya teman-teman. Kemudian untuk memindahkan semuanya kita klik Ctrl+A, kemudian pindahkan datanya ke variabel dengan tanda panah berikut. Kemudian kita pencet statistik. Kita centang karena tadi kita mencari mean, median, modus, dan kuartil, itu kita centang dan klik continue. Kemudian klik OK. Ini sudah keluar hasilnya teman-teman. Kita bisa melihat ada mean, median, modus, dan persentilnya. Meannya yaitu 80,75, mediannya 80,75, dan seterusnya. Ini frekuensi tabelnya, ada jenis kelamin, dan nilai ujian. Untuk mencari histogramnya, pertama-tama kita klik variabel view-nya. Untuk mengubah dari nominal tadi menjadi scale. Gunanya apa teman-teman? Gunanya agar kita dapat melihat histogramnya, grafiknya. Kemudian kita klik grafik. Kemudian kita klik chart board. Ini di OK-in aja teman-teman. Nah, di sini kita pilih histogram. Karena kita mencari histogramnya. Nah, kita bisa pilih beberapa tabel. Saya pilih yang ini saja teman-teman. Ini di sini kita pindahkan variabel tadi ke dalam kolomnya. Nah, ini sudah muncul diagram histogramnya teman-teman. Kita bisa mengubah variabel apa yang mau kita lihat histogramnya. Dan di bawahnya kita juga bisa melihat beberapa bentuk diagramnya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan ke materi berikutnya.
aplikasi SPSS-nya. Kita klik. Selanjutnya kita masuk ke variabel view ini, kita klik. Selanjutnya namanya ini kita buat hasil, kita samakan seperti yang ada di yang ada di Excel. Desimalnya kita buat 0 dan labelnya ini kita buat hasil belajar. Nah, selanjutnya di sini kita buat kelas. Kita buat desimalnya juga 0 dan di sini kita buat kelas. Nah, di sini kan tadi kita memberi kelas itu kode kan. Jadi kita klik di value, kita buat 1, di labelnya kita buat kelas 1. Kita klik add, selanjutnya kita buat 2 dan di labelnya kita buat kelas 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, ini kan sudah ada tandanya seperti ini. Selanjutnya kita masuk lagi ke Excel, kita pindahkan data yang sini tadi ke SPSS. Kita copy semuanya seperti ini. Kita pindahkan sebentar, kita pindahkan aja semuanya. Kita tidak mengulang. Kita pindahkan ke SPSS. Paste. Nah, kan sudah seperti ini. Seperti ini ya, kawan-kawan. Selanjutnya kita klik analyze. Ini kita cari comparements. Nah, selanjutnya kita klik 1Y ANOVA ini. Nah, kalau sudah seperti ini, hasil belajar agama ini kita pindahkan ke kolom dependent list. Sedangkan kelas kita pindahkan ke faktor. Nah, setelah itu kita klik option. Selanjutnya kita checklist homogeneity of variant test. Setelah itu kita klik continue ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, nanti ada 2 tabel seperti ini. Yang kita gunakan itu yaitu tabel test homogeneity of variance yang ini, dimana yang kita ketahui tadi, jika nilai signifikansi besar dari 0,05 maka varian kelompok data adalah sama atau homogen. Namun jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka varian kelompok data tidak sama atau tidak homogen. Dapat kita lihat dari signifikan ini, yaitu angkanya 0,273. Dapat kita simpulkan bahwa varian kelompok data ini adalah homogen. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara langkah-langkah untuk menguji homogenitas data penelitian. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah uji homogenitas, kita harus tahu dulu konsep dasar dari uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji varian data apakah antara dua kelompok atau lebih data memiliki varian yang sama atau beda. Nah, pedoman kita untuk pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka varian kelompok data adalah sama atau homogen.
Namun, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka varian kelompok data tidak sama atau tidak homogen. Nah, di sini saya sudah ada data hasil belajar agama kelas A dan kelas B. Untuk mempermudahkan kita menguji homogenitasnya, kita beri kode. Kalau kelas 1 kita kasih kode A dan kelas B kita kasih kode 2. Kelas A kita kasih kode 1 dan kelas B kita kasih kode 2. Nah, untuk mempermudahkan kita memasukkannya ke dalam SPSS, kita jadikan dulu dia satu jalur. Kita pindahkan ini ke sini, kita copy, kita paste. Nah, kita pindahkan juga yang 2 ini, kelas B ini di bawah dari 65 ini ya kawan-kawan, di bawah dari hasil belajar kelas A ini kita pindahkan ke sini seperti ini. Dia sudah menjadi satu jalur. Nah, kodenya juga kita pindahkan. Kode 1 ini kode 1 ini, yang ini kita pindahkan ke sini. Yang 2 juga kita pindahkan ke bawah satu sini ya. Nah, ini kan sudah menjadi satu jalur seperti ini ya kawan-kawan. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas data penelitian. Nah, di sini ada sebuah data yang dimana X ini adalah motivasi belajar dan Y ini adalah prestasi belajar. Nah, uji normalitas jika suatu data itu dikatakan normalitas jika nilai signifikannya besar dari 0,05. Namun jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Nah, sebelum kita memindahkan data dari Excel tersebut ke SPSS, kita buka variabel view dulu. Di name ini kita klik X, tulis X maksudnya, enter. Di desimal ini kita buat dia dari 0 dan di label ini kita kasih dia motivasi belajar. Dan di measure ini kita klik scale. Di yang ini kita ketik X, di desimalnya juga kita jadikan 0. Di sini kita buat nah seperti ini. Kita di measure-nya juga kita klik scale. Setelah seperti ini, kita kembali ke data view. Nantinya ada seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke Excel. Kita copy data X, Y ini semuanya. Kita copy, kita masukkan ke SPSS-nya. Paste. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal uji normalitasnya. Yaitu pertama kita klik analyze. Kita cari descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah,
kan di sini ada dua, yaitu motivasi belajar yaitu X dan prestasi belajar yaitu Y. Kedua-duanya kita pindahkan ke dividend list ini. Keduanya ya. Selanjutnya kita klik plot. Kita klik normality plot with test. Nah, seperti ini pastikan klik ya kawan-kawan. Selanjutnya kita klik continue. Kita klik OK. Nah, nanti ada 3 tabel seperti ini. Yang kita gunakan itu yaitu test of normality. Perlu diketahui, jika data kita tersebut besar dari 50, ada lebih dari 50 data, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini. Namun jika kurang dari 50, kita menggunakan Shapiro-Wilk yang ini. Karena data kita tadi ada 12, maka kita melihatnya dari menggunakan Shapiro-Wilk ini. Kita lihat signifikannya, yang ini signifikan ini. Kita lihat di sini motivasi belajar ada 0,066, dimana ini besar dari 0,05, maka dapat dikatakan kalau ini adalah normalitas. Kita lihat juga di prestasi belajar. Di sini ada 0,070. Di sini juga besar dari 0,05, maka bisa dikatakan data penelitian kita normal. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba praktekkan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas. Pertama-tama kita klik ganti nama dulu. Caranya tekan variabel view, lalu klik name, Ctrl F, klik replace, dan defense. Kita ganti var 00. Terus di bawahnya kita bikin P. Selanjutnya klik replace all dan close. Nah, data yang terakhir kita ganti dengan total. Nah, ini penampakan setelah kita ganti. Selanjutnya kita masuk ke view dan nama-namanya sudah terganti. Setelah itu kita klik analyze, pilih correlate, divide, lalu kita pindahkan data ini ke variabel. Caranya Ctrl A, lalu klik panah. Selanjutnya kita pastikan terklik person. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini hasil dari data-data tersebut. Selanjutnya kita ke reliabilitas. Kita kembali lagi ke data yang awal. Pertama-tama kita klik analyze, pilih scale, dan pilih reliabilitas analyze, dan kita pindahkan data awal ke item kecuali total. Cara membloknya itu sama dengan cara yang validitas. Selanjutnya kita klik statistik, checklist scale if the time delete, lalu kita continue, dan pastikan model yang kita pilih adalah alpha, dan klik OK. Dan inilah hasil uji reliabilitas tersebut.